Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran baru, yaitu tentang persamaan garis lurus. Nah, di video pertama ini kita akan bahas dulu tentang gradien supaya menjadi bahan atau modal kita untuk belajar persamaan garis lurus gitu ya. Nah, apa sih gradien itu? Gradien itu didefinisikan sebagai kemiringan dari suatu garis. Jadi dengan mengetahui gradien suatu garis, kita bisa tahu nih garisnya berapa miring sih, dia naik ke atas atau ke bawah gitu ya, itu bisa kita ketahui. Nah, gradien suatu garis itu didefinisikan sebagai berikut, yaitu komponen Y per komponen X. Apa sih maksud dari komponen Y per komponen X? Maksudnya begini, jadi kalau punya suatu garis ini ya gitu ya, kalau dari kiri ke kanan, kita pengen tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Kalau karena dari kiri ke kanan, X-nya akan selalu positif, tapi karena Y-nya bisa naik, bisa turun, bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi kalau di sini Y-nya positif karena dia naik itu positif, kalau turun tuh negatif gitu ya. Komponen di sini kita bisa tulis dulu nih, oh ini komponen X-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Komponen Y-nya berapa nih? Naik ke atas, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya kita dapat nih, berapa sih gradiennya? Berarti komponen Y per komponen X, berarti 4/8, dapatnya setengah. Positif artinya dia naik ke atas. Bisa juga kalau misalnya dia turun ke bawah gitu ya, misalnya ke sini. Nah, ke sini. Oke, ini sama-sama 8, tapi Y-nya turun. 1, 2, Y-nya negatif 2. Sehingga gradiennya adalah, kalau yang orange ini, M sama dengan komponen Y dibagi komponen X, berarti min 2, negatif 2 dibagi 8, hasilnya negatif 1/4 ya. Nah, kalau diteliti lebih lanjut, ternyata rumus ini bisa diturunkan gitu ya. Apa sih komponen Y dan komponen X? Apakah harus kita gambar gitu? Enggak juga. Kalau kita lihat, kalau kakak anggap di sini adalah titik yang pertama, ini adalah titik yang kedua, maka komponen Y-nya itu adalah titik 2, nah, Y2 dikurangi Y1 gitu ya. Sedangkan komponen X-nya itu adalah X2 dikurangi X1. Nah, ini kita dapat rumus nih. Nanti ini akan banyak kepake di video kali ini. Oke ya, kita langsung ke contoh soal aja. Jadi kita punya rumus ini sekarang ya. Punya 2. Nah, kalau kalian mendapatkan soal berbentuk grafik, gampang. Jadi kita tinggal hitung aja. Dari titik ini ke titik ini gitu ya. Kalau enggak, kalian cari 2 titik yang pas ketemu di itunya ya, di titik sini ya, jangan yang melenceng-melenceng gitu. Kita cari nih, berarti gradien yang ini ada komponen Y per komponen X gitu ya. Kita selalu lihat dari kiri ke kanan, gitu ya. Kalau kita gambarkan dia ke sini. Nah, dari kiri ke kanan X-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5. Y-nya naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti gradiennya 8/5. Gimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua sama aja nih. Nah, kita bikin segitiganya ya. M-nya adalah komponen Y per komponen X. Dari kiri ke kanan kita hitung. X-nya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per 9. Y-nya naik. Berarti 1, 2. Nah, dapat 2/9. Kita coba satu lagi untuk yang ini. Kita lihat dari kiri ke kanan. Nah, ini begini sekarang. Kelewatan. Oke, ya. Dari kiri ke kanan gitu ya. Berarti kita M-nya adalah komponen Y per komponen X. Atau bisa juga begini kita lihat ya. Nah, begini boleh dari kiri ke kanan. Kita lihat X-nya dulu. X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X-nya 9. Y-nya itu turun ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 6/9 gitu ya. Atau min 2/3. Nah, itu gradiennya. Jadi kalau dari gambar grafik gampang banget. Tinggal kita pilih 2 titik dari kiri ke kanan. Kita lihat berapa sih komponen X-nya, berapa komponen Y-nya. Oke ya. Nah, sekarang bisa juga soal kalian seperti ini. Berapakah gradien yang melalui titik-titik berikut? Jadi titiknya dikasih tahu tapi tidak ada gambarnya. Nah, kalau ketemu titik soal seperti ini, berarti kita pakai rumus ini ya. Cuma yang perlu di note seperti ini. Jadi kita mesti tentukan mana yang titik 1, mana yang titik 2, dan tidak boleh ketukar-tukar nih posisinya. Misalkan nih yang pertama, ini yang kedua.
Nggak boleh ketukar-tukar, artinya jangan sampai atasnya Y2 dikurangi 1, bawahnya X1 kurang X2, nggak boleh. Gitu ya. Yang A, rumus gradiennya adalah Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurang X1. Y2-nya berapa? Kita lihat di sini. Y2 tuh yang ini. 2 dikurang Y1 itu adalah 3. Dibagi X2-nya itu adalah ini. Nah, min 3 dikurang X1-nya adalah 2. Ya. Ini dapat 1 min 1 per min 5 atau 1/5. Oke, dapat. Gampang ya, carinya gampang. Kita coba soal yang kedua. Ya, soal yang B. Kita punya titiknya 3,4. Ini titik pertama, kakak anggap. Dan min 2,3, ini titik kedua. Ya, rumusnya sama nih, tetap M sama dengan Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurang X1. Y2-nya adalah 3 dikurang Y1-nya adalah 4 dibagi X2-nya min 2 dikurang X1-nya adalah 3. Dapat nih min 1 per sama min 5 lagi. Dapat nih 1/5 lagi. Itu sama hasilnya. Kita coba sekarang yang C. Nah, ada 0 lagi gimana Kak? Ya sama aja. Ini titik pertama, ini titik kedua. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Y2-nya berapa nih? Nah, min 6 dikurang Y1-nya adalah 0 dibagi X2-nya 0 dikurang X1-nya min 3. Nah, hati-hati ya. Berarti ini min 6 per 3 hasilnya adalah, kenapa 3 Kak? Ini min dikali min jadinya positif gitu ya. Jadinya adalah negatif 2. Gampang ya, jadi kalau grafik gampang, kalau diketahui 2 titik gampang. Yang kita ingat hanya ini nih ya. Sekarang bisa aja soalnya sedikit bervariasi seperti ini gitu. Jadi ada gradien, bisa aja kita cari A dan B-nya dan sebagainya dari titiknya. Tetap berarti misalkan ini titik P, kita anggap titik pertama, ini titik kedua gitu ya. Maka kita punya M sama dengan Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurang X1. M-nya itu kita tahu 7. Y2-nya kita anggap ini. Nah, Y2-nya adalah 5A dikurang Y1-nya adalah 3 dibagi X2-nya adalah 3 dikurang X1-nya adalah A gitu ya. Nah, ini kita kali silang sehingga dapat 7 dikali 3 dikurang A sama dengan 5A dikurang 3. 21 dikurang 7A sama dengan 5A dikurang 3. Nah, ini kakak lanjutkan sebelah sini. Berarti min 7A dikurang 5A sama dengan min 3 dikurang 21. Dari mana nih Kak? 5A-nya pindah ke sebelah sini. Jadi negatif ya. Jadi negatif 12A sama dengan negatif 24. Dapat nih A-nya itu adalah negatif 24 per negatif 12. Hasilnya ada 2. Ya. Sehingga dapat nih nilai A-nya adalah 2. Tapi hati-hati, bisa aja soalnya ditanya berapa sih titik P. Oh, titik P berarti 2,3. Oh, titik Q berarti 3,5 dikali 2, 10. Gitu. Jadi gampang ya. Ini contoh soal yang sedikit lebih rumitnya. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang berapa sih gradien suatu persamaan garis. Jadi kita hanya gradiennya, kita modalnya hanya titik, modalnya hanya grafik. Ini kita modalnya suatu persamaan garis. Nah, persamaan garis itu apa sih? Garis itu adalah kumpulan titik. Jadi ingat ya. Garis ini adalah kumpulan titik. Jadi ada titik, 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 titik di garis. Jadi garis gitu ya. Ada banyak titik, titik, titik di sini. Nah, kita sedikit masuk tentang apa itu persamaan garis. Bentuk umumnya seperti ini. AX tambah B tambah C sama dengan 0. Atau gini. Y sama dengan M dikali X ditambah C. Dimana M-nya ini adalah gradien. Oke ya. Jadi kalau kakak punya Y sama dengan 3X ditambah 5, maka gradien dari garis ini adalah 3. Kita lihat koefisiennya gitu ya. Jadi kalau ketemu seperti ini, ketemu soal-soal dengan persamaan garis, maka langkah kita adalah mengubah menjadi bentuk ini. Y sama dengan MX per C. Jadi semua dibuang ke kanan kecuali Y. Kemudian Y-nya harus 1. Dapat tuh nanti M-nya gitu ya. Oke, contoh seperti ini. Jadi kalau yang A kakak punya 3Y sama dengan 4X min 2 gitu ya. Kita bikin supaya menjadi Y sama dengan
berarti ini mesti dibagi 3 semua. Tuh ya, jadi ini 4/3x dikurang 2/3. Kalau seperti ini dibagi 3 semua kena bagiannya gitu ya, karena semua ya dari kiri ke kanan. Di soal A kita dapat nih M-nya adalah 4/3 gitu ya. Di soal yang B juga sama nih. 5y min 3x min 2 sama dengan min 2. Sama dengan min 2. Tadi kakak bilang semua dilempar ke kanan, berarti 5y sama dengan 3x min 2 gitu ya. Sehingga dapat y-nya kita bagi 5. Dapat y-nya adalah 3/5 x dikurang 2/5. Dapat nih gradiennya adalah 3/5. Nah, kakak mengajarkan cara seperti itu, tapi kakak nggak tahu sih, mungkin saja guru kalian mengajarkan sedikit rumus tertentu. Nih kalau kita lihat, nah kakak ada di sini ya, gradien dari bentuk ax tambah by tambah c adalah min a per b. Contohnya misalnya kalau kita yang B dulu nih, kita pakai bentuk yang itu, maka kita mesti pakai bentuk seperti ini. Berarti min 3x ditambah 5y, negatif 2 nya pindah ke sebelah sini jadi positif 2 sama dengan 0 gitu ya. Berarti M nya itu adalah negatif dari sini depannya, negatif 3 dibagi ininya positif 5, dapat nih sama 3/5 gitu ya. Boleh juga cara seperti itu, tergantung guru kalian ngajarin seperti apa, tapi kalau kakak lebih suka cara yang orange gitu ya. Kita coba lagi untuk yang C. Nah, untuk yang C kakak punya min 3x ditambah 3y sama dengan 24. Sama nih, berarti 3y sama dengan negatif ini pindah ke sini jadi positif 3x tambah 24. Ini dibagi 3 semua, hasilnya y sama dengan 3/3 1 x ditambah 8. Nggak ada koefisien kak, berapa nih? Jangan bingung, ini depan itu kalau nggak ada koefisien suatu aljabar itu berarti nilai 1, sehingga M-nya adalah 1. Yang terakhir yang D, nah ini berarti 6x dikurang 3y tambah 9 sama dengan 0. Berarti negatif 3y sama dengan, ini pindah ke sana, negatif 6x negatif 9. Ini juga pindah ke sana ya. Sekarang kita bagi berapa? Baginya jangan 3, baginya negatif 3. Nah, dapat nih y-nya adalah min 6 dibagi min 3. Negatif bagi negatif positif 2x. Ini jadi positif 3. Jadi kita dapat nih M-nya adalah 2. Jadi gampang ya, kita sekarang sudah belajar 3 bentuk nih. Kalau grafik cari gradiennya gimana, kalau 2 titik cari gradiennya gimana, kalau kamu punya persamaan garis cari gradiennya gimana gitu ya. Sekarang contoh soal yang sedikit rumit gitu ya. Ini adalah gradiennya suatu persamaan garis ini adalah 5. Berapa sih nilai A-nya? Sama nih bentuknya, kita bikin menjadi gini. Berarti ini min 3y gitu ya. Sama dengan, ini semua bedol desa nih, semua pindah ke sebelah sini. Ya, negatif 2a min 1x sama dengan 5. Ditambah 5 gitu ya. Berarti sekarang dibagi dengan min 3. Berarti ini min 3 dibagi min 3y sama dengan min 2a min 1 dibagi min 3x ditambah 5/3. 5 per negatif 3. Nah, yang kalau kita lihat di sini berarti gradiennya itu adalah ini ya. Nah, ini gradiennya ini nih. Berarti kalau boleh coret 2a min 1/3 itu adalah gradiennya, M-nya. Di mana dikasih tahu gradiennya adalah 5. Nah, gampang deh. Berarti 2A dikurang 1 sama dengan 15. 2A adalah 16. Berarti A-nya adalah 8. Berarti nilai A-nya 8. Bisa jadi ditanya, apa sih persamaan garisnya gitu ya. Tinggal kita masukin aja ke sini. Berarti 2 dikali 8 dikurang 1 dikalikan X dikurang 3Y sama dengan 5. Sehingga ini 2 dikali 8, 16, 15X dikurang 3Y sama dengan 5. Inilah persamaan garisnya. Nah, kira-kira seperti itu kita sudah belajar gradien. Ini sebagai pendahuluan kita akan belajar tentang persamaan garis. Nah, persamaan garis ini menjadi momok sampai ke UN, padahal gampang banget. Jadi, jangan lupa nanti nonton video persamaan garis di minggu berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya kalian bisa belajar bersama, supaya mendapatkan yang lebih baik. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legurles, dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.